Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisana Pratiloya dengan NIM 230911606. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis tingkat kapabilitas proses pada website GIRS berdasarkan COVID 2019. Ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester tata kelola teknologi informasi. Jadi di sini yang pertama latar belakang yaitu website GIRS FT Unmul berfungsi sebagai portal terpusat yang menghubungkan berbagai layanan digital fakultas. Meskipun hanya menjadi agregator hyperlink, GIRS tetap memerlukan tata kelola TI yang baik untuk menjaga kendala, keamanan, dan konsistensi layanan. Berdasarkan wawancara dengan pengembangnya, pengelolaan GIRS masih dilakukan tanpa SOP, dokumentasi teknis, dan mekanisme manajemen risiko, serta hanya ditangani oleh satu orang. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan tata kelola TI dengan praktik operasional yang berjalan. Oleh karena itu, analisis berbasis COVID-19 diperlukan untuk menilai tingkat kapabilitas proses dan memberikan rekomendasi peningkatan tata kelola pada GIRS. Lalu di sini permasalahan pengelolaan GIRS itu yang pertama tidak memiliki SOP operasional dan alur kerja yang terdokumentasi. Yang kedua, tidak ada dokumentasi teknis terkait pengembangan dan pemeliharaan GIRS. Yang ketiga, belum memiliki SLA atau standar layanan untuk pengguna. Yang keempat, tidak terdapat mekanisme pencatatan insiden maupun proses penanganannya. Yang kelima, tidak ada evaluasi risiko atau proses manajemen risiko yang dilakukan secara formal. Yang keenam, pengelolaan hanya dilakukan oleh satu orang tanpa struktur tim yang jelas. Yang ketujuh, proses operasional berjalan tidak konsisten dan sulit dievaluasi. Yang kedelapan, tingginya risiko ketergantungan individu dan potensi gangguan layanan pada GIRS. Nah, dampak permasalahan yang kita lihat itu adalah risiko downtime dan gangguan layanan lebih tinggi, tidak ada standar layanan sehingga kualitas layanan tidak konsisten, kesulitan dalam menangani insiden karena tidak ada alur atau pencatatan formal, lalu tingginya ketergantungan pada individu atau single point of failure, lalu ada potensi kelemahan keamanan karena tidak ada kontrol dan monitoring rutin, lalu pengembangan dan pemeliharaan sistem menjadi tidak terukur dan sulit dievaluasi, lalu risiko informasi dan layanan fakultas tidak terlindungi secara optimal, dan yang terakhir kesulitan melakukan peningkatan sistem karena kurangnya dokumentasi dan SOP. Lalu di sini ada tujuan dan metode penelitian. Tujuan kami untuk melakukan analisis ini yang pertama itu menilai tingkat kapabilitas proses pengelolaan website GIRS FT Unmul berdasarkan kerangka kerja COVID 2019. Lalu yang kedua mengidentifikasi kesenjangan tata kelola teknologi informasi pada domain DSS 01, DSS 02, DSS 05 dan APO 12. Lalu yang ketiga memberikan rekomendasi peningkatan tata kelola agar pengelolaan GIRS lebih terstruktur, aman dan berkelanjutan. Lalu metode penelitian kami ini melakukan secara wawancara langsung dengan pengembang GIRS untuk menggali proses operasional dan kendala. Lalu yang kedua analisis dokumen dan informasi terkait struktur layanan GIRS. Lalu yang ketiga pemetaan proses terhadap standar COVID 2019 pada domain yang relevan. Lalu penilaian kapabilitas berdasarkan model capability level COVID level 0 sampai 5. Lalu domain analisis COVID 2019 itu ada DSS 01 Managed Operation, lalu DSS 2 Managed Service Request. Managed Operation di DSS 01 ini menganalisis bagaimana GIRS dijalankan, dikelola sehari-hari, serta bagaimana proses operasional menjadi ketersediaan dan performa layanan. DSS 02-nya Managed Service Request and Incident-nya menilai bagaimana permintaan layanan dan insiden ditangani termasuk pencatatan, respon dan penyelesaian masalah teknis. Lalu DSS 05-nya Managed Security Service itu melihat kontrol keamanan yang diterapkan untuk melindungi GIRS dari ancaman, termasuk monitoring, akses dan perlindungan data. Lalu PO 12-nya itu Managed Risk-nya mengevaluasi bagaimana fakultas mengidentifikasi, menilai dan mengelola risiko terkait operasional GIRS. Lalu hasil analisis tingkat kapabilitasnya pertama itu DSS 01 itu sudah di level 3, operasional sudah berjalan baik dengan backup terjadwal. Lalu DSS 02-nya itu masih di level 1, penanganan insiden bisa berjalan tetapi belum terdokumentasi. Lalu DSS 03-nya level 2, keberlanjutan layanan dilakukan mengikuti kebutuhan fakultas. Lalu ada MA A01-nya itu level 2, monitoring kinerja sudah ada tetapi
tetapi belum mencapai target level 3. Lalu di sini ada hasil kapabilitasnya. Yang pertama itu DSS01-nya ini udah berada di level 3 dan kondisinya itu prosedur backupnya sudah terjadwal. Lalu sebulan sekali walaupun dengan tanggal yang tidak pasti. Nah, untuk DSS2-nya itu masih di level 1, merespon permintaan user sebagai portal penyedia layanan. Lalu di sini ada DSS03-nya keberlanjutan tetap dilakukan berdasarkan permintaan dari pihak fakultas, itu berada di level 2. Lalu ME A01-nya itu ada di level 2 dan ME 02-nya itu level 2 juga. Dan APO 01-nya itu level 2 juga. Dan kembali BAI01-nya itu bagian manage programnya itu ada di level 2, lalu BAI07-nya itu manage IT change acceptance and transitioning ada di level 3 dan EDM01-nya itu ada di level 1. Nah, selanjutnya ada rekomendasi perbaikan. Yang pertama itu APO01-nya ini kan level saat ini masih di level 2. Nah, itu di kebutuhannya itu di level 3. Rekomendasi perbaikannya itu penyelarasan seluruh prosedur GIRS dan kebijakan formal, menetapkan penanggung jawab governance lebih jelas. Lalu di bagian APO07-nya yaitu mengelola SDM. Nah, itu rekomendasi perbaikannya adalah menyusun program pelatihan dan sertifikasi rutin, membuat SOP kompetensi staf pengelola GIRS. Lalu untuk WAI02 mengelola persyaratan, itu rekomendasi perbaikannya menggunakan template standar kebutuhan sistem membangun repositori dokumentasi digital. Lalu DSS02-nya mengelola permintaan layanan, yaitu rekomendasi perbaikannya itu adalah menerapkan sistem tiketing, melakukan evaluasi bulanan terhadap insiden. Lalu bagian MFA01-nya itu memantau sistem dan evaluasi kinerja layanan TI-nya itu rekomendasi perbaikannya adalah menetapkan jadwal audit internal tiap semester, membuat KPI operasional GIRS. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis tingkat kapabilitas proses pada website GIRS menggunakan kerangka kerja COVID-2019 dapat disimpulkan bahwa sebagai besar proses tata kelola TI dan manajemen TI sudah berjalan, namun masih berada pada level kapabilitas yang belum sepenuhnya optimal. Proses telah terdokumentasi dan dijalankan, tetapi beberapa area masih memerlukan peningkatan, terutama pada aspek pengendalian, pendefinisian standar formal, lalu ada serta konsistensi pelaksanaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.